Halo guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya, aku update pesan harian untuk hari ini, hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya. So bisa cocok bisa enggak. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Untuk kalian yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, seperti biasanya aku awali untuk pesan healingnya. Yap, Crystal Fun. Nah, jika kalian menyukai kristal atau kalian mempunyai kristal, kristal ini batu kristal ya, bisa digunakan untuk media healing ya. Nah, fungsinya itu bermacam-macam dan jenisnya itu juga bermacam-macam ya. Jadi mungkin kalian bisa googling ya. Contohnya seperti ada batu kristal jenis tiger eye, itu fungsinya untuk kewibawaan, atau ametis untuk spiritual. Nah, kalian coba googling aja ya, karena banyak banget ya, dan aku nggak bisa jelasin di sini satu persatu. Intinya gini, jika kalian penyuka batu kristal atau kalian mempunyai batu kristal ya, bisa itu yang kalian pakai untuk aksesoris ya, mungkin gelang gitu ya, atau bongkahan batu. Nah, itu bisa dipakai healing. Caranya bagaimana? Kalau untuk aksesoris tentu saja untuk dipakai ya, mau gelang atau mau itu kalung gitu ya. Nah, sesuaikan dengan kebutuhanmu. Jadi kalau misalkan kamu butuh healing berkaitan dengan percintaan, nah mungkin kamu bisa membeli atau kamu bisa pilih yang rose quartz gitu, sesuaikan ya dengan kebutuhanmu. Atau kamu butuh healing untuk penyembuhan, nah mungkin kamu bisa memakai menggunakan ya yang berwarna hijau gitu ya. Ada jade, ada pokoknya coba kalian googling aja. Nah, kristal itu bisa untuk healing ya. Jadi karena itu batu dari alam ya, itu bisa menyerap gitu ya, menyerap energi anxiety kita, kegelisahan kita, menyerap kegalauan kita ya, atau sakit yang kita ini ya, kita alami gitu. Atau kalau misalkan kalian nggak suka sebagai aksesoris, kalian mempunyai yang bongkahan, nah itu bisa kalian genggam ketika bermeditasi. Nah, itu energi dari batu kristal itu bisa ini ya, bisa menyalur gitu ya di tubuh kalian, di badan kalian. Nah, itu bisa untuk healing. Sekali lagi, jenis dan fungsinya berbeda-beda tergantung kebutuhan. Kalian bisa googling ya, atau di marketplace ya, atau di Instagram tuh banyak banget ya toko yang khusus jual batu kristal. Nah, itu biasanya dari offeringnya mereka atau penawaran mereka, mau itu berupa aksesoris gelang, mau itu berupa bongkahan gitu, itu ada keterangannya ya. Kamu butuhnya apa, untuk fungsinya apa, kepentingannya apa, kamu bisa pakai batu jenis apa, ini gitu. Atau kayak yang jenis aquamarine, itu bisa untuk supaya kita adem, nggak mudah emosi. Nah, itu fungsinya macam-macam. Jadi healingnya nih, batu kristal bisa kamu pakai sebagai media untuk healing. Oke, kita lanjut ya untuk pesan semestanya. Di sini aku dapat pesan lip. You go first, the universe will catch you. Jadi jangan mager, moving forward, lakukan pergerakan.
dengan penuh percaya diri. Jangan takut, jangan ragu-ragu. Yang penting kamu gerak aja dulu gitu. Take action. Nah, semesta akan menangkapmu. Dalam artian tuh gini ya, ibaratnya kamu mau terbang itu nggak usah takut jatuh. Ya, semesta akan membantu. Kalau kamu jatuh, semesta akan bantu nangkep kamu dan mencapai ke tujuanmu. Nah, itu biasanya seperti itu ya. Kalau secara harfiahnya, kamu berusaha dulu, take action, jangan mager, percaya diri, yakin ya, dengan penuh optimis. Jangan mikir hasilnya dulu, jangan khawatir. Kalau kita tuh mau gerak, kita tuh mau action ya, semesta itu nggak akan membiarkan kita itu berjalan sendirian. Pasti akan support kita, pasti akan ada hasil, selalu yakini itu ya. Kalaupun belum, itu bukan berarti gagal, tapi tertunda, karena setiap orang itu momentumnya tuh berbeda, timingnya tuh berbeda. Ada yang kita berhasil dalam 1 tahun, ada orang lain yang 3 tahun, ada yang memang semesta benar-benar nguji kesabarannya ya, baru 5 tahun tuh sukses. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan mager, lakukan pergerakan. Oke, kita lanjut ya. Oke, you are already doing it. Stop overthinking, keep facing your true north. Ya, jadi kamu siap melakukannya ya, kamu siap menjalaninya. Berhenti overthinking ya, tetap hadapi, walaupun ini kiasan ya, walaupun istilahnya kamu harus menuju ke utara gitu ya, walaupun sebenarnya kamu pengennya ke selatan, tapi semesta menuntun kamu untuk ke utara. Jangan banyak mikir gitu, jangan banyak mikir, hadapi, udah jalani. Aku rasa ini saling berkaitan ya. Kalau ini kamu jangan mager, gerak aja dulu, take action, semesta akan support kamu. Nah, ini kamu siap melakukan sesuatu yang sesuai dengan tuntunan intuisi kamu. Jadi jangan kebanyakan mikir gitu ya, stop overthinking, jangan kebanyakan mikir, jangan kebanyakan takut ya. Udah jalan aja, hadapi. Gitu ya. Ini dalam seluruh aspek kehidupan ya. Biasanya sih kita tuh fokusnya ke percintaan mulu ya. Ini enggak ya. Bisa ini dalam bisnis kamu, karir kamu, usaha kamu, atau tuntunan spiritual kamu. Oke. Jadi kalau kita itu terlalu kebanyakan mikir ya, overthinking itu terutama mikir overthinking ya. Kalau mikir baik buruk, mikir pertimbangannya, mikir strategi oke. Tapi biasanya yang namanya overthinking itu mikir takutnya aja, mikir gagalnya aja gitu. Oke. Pesan selanjutnya, oke. No, ada pesan no, wait, postpone, pause, say no. Jadi berani berkata tidak jika itu membahayakan kamu. Ibaratnya di sini ada badai nih, gelap banget ya. Terus di sana ada petir ya. Ini kan membahayakan kamu. Ketika kamu dipaksa seseorang untuk mendekat ke sini, kalau kamu rasa enggak itu bahaya, kamu harus berani berkata no. Ya, karena apa? Jangan karena sungkan, jangan karena saking terlalu cinta jadi bucin ya, kamu disuruh ngelakuin apa aja mau, atau jangan karena takut atau segan ya, sesuatu hal kalau itu membahayakan kamu berhak menolak ya. Nah, kemudian hari ini mungkin untuk beberapa hal harus menunggu ya, wait, postpone, harus tertunda, atau kalau kamu capek, kamu lelah ya, pause, kamu berhenti dulu, jangan paksakan dirimu, jangan forsir energimu. Kamu boleh berhenti sejenak ya, pause ini berhenti sejenak. Jika nanti kamu sudah fit lagi, kamu udah siap untuk berjuang, untuk berjalan, kamu jalan lagi. Jadi intinya dari pesan ini sih, jika sesuatu itu membahayakan kamu, berani berkata tidak ya. Jika kamu lelah, kamu capek, apalagi kamu sakit ya, pause ya, pause point, kamu tunda dulu, kamu berhenti istirahat dulu ya. Ketika sudah fit, kamu jalani lagi kayak gitu. Oke. Untuk pesan semestanya, oke, aku akan menarik energi hari ini.
Oke. Seven of Swords ya. Selalu berhati-hati berdealing dengan siapapun. Jangan tertipu penampilan luar, jangan hanya karena good looking, jangan hanya karena dia menggunakan barang-barang mewah ya, tetapi selalu rasakan feel-nya. Ini dalam hal apapun ya, dalam percintaan ketika kamu didekati seseorang, menawarkan bisnis, kerjasama, atau ini teman kerja kamu ya, di pekerjaan kamu yang berkaitan dengan pekerjaan kamu, hati-hati karena energi Seven of Swords ini cukup negatif ya. Seseorang yang bisa aja manipulatif, memanfaatkan kamu, bahkan menipu. Maka selalu rasakan ya. Jadi jangan melihat atau menilai seseorang itu dari penampilan luarnya, tapi feel-nya, ini kok rasanya, kok perasaanku nggak enak, kok ada yang janggal. Nah itu artinya sebuah petunjuk yang seharusnya udah kamu harus jauhi ya. Oke, kemudian ada energi, ini bisa energi kamu, bisa energi seseorang ya, dimana setelah kalian berpisah ternyata kamu dan dia belum benar-benar bisa move on bahkan hari ini. Nah ini tadi pesannya ya, you go first, universe will catch you. Kamu jangan takut untuk bergerak maju, jangan takut untuk meninggalkan hubungan yang toksik atau meninggalkan seseorang yang nggak bisa support kamu, yang nggak membuat kamu happy. Kamu jalan aja, nggak perlu noleh lagi ke belakang ya, semesta akan support kamu untuk meninggalkan hal-hal atau situasi yang toksik gitu ya. Kalau misalkan ini energi dia belum bisa move on dari kamu, ya udah itu urusan dia gitu kan. Yang penting dari kamunya berusaha. Memang proses move on itu nggak bisa dipaksa ya, setiap orang itu prosesnya berbeda, butuh waktunya juga berbeda, tetapi at least berusaha dulu ya, dengan cara fokus ke diri sendiri, lakukan aktivitas kamu, cari kesibukan, dan udah fokus terhadap kesibukanmu itu gitu ya, ke aktivitas kamu. Oke, aku lanjut ya untuk energi hari ini. Page of Wands, akan ada berita baik yang kamu dengar hari ini, atau komunikasi dari seseorang yang memang kamu harapkan. Bisa ini memang dalam perjalanan percintaan kamu, bisa ini komunikasi dari keluarga, kerabat ya, customer, klien, kabar gembira di pekerjaan kamu ya. Intinya sih ini sebuah komunikasi atau kabar yang positif. Oke, aku lanjut ya. Dan jika kamu ada konflik atau salah paham hari ini, sepertinya dari energi Page of Wands ini bakal ada klarifikasi gitu ya, diselesaikan baik-baik. Oke, nah Nine of Swords, ada beberapa dari kalian masih overthinking, masih galau, masih sedih-sedihan ya, bahkan sampai nggak bisa tidur. Entah ini kalian memikirkan tentang hubungan, tentang seseorang, mungkin juga tentang pekerjaan, usaha atau bisnis kalian. Nah, ini tadi pesannya ya, stop overthinking, keep facing your true north. Berhenti untuk overthinking, hadapi dan berjalanlah terus. Gitu ya. Jadi kalau overthinking terus ya ketinggalan sama yang lain udah jalan jauh ke depan ya, udah maju, sementara kalian masih sedih, overthinking, nggak bisa tidur, mager, males ngapa-ngapain ya, yang rugi diri sendiri ya. Ketahuilah bahwa setiap hal yang kita lakukan, yang kita jalani itu resiko kita sendiri. Kalau kita mau move on, mau bergerak maju, kita mau fokus ke diri sendiri ya, untungnya itu buat kita, benefitnya itu ya buat kita sendiri, bukan buat orang lain. Tapi kalau kita memilih stuck, diam, sedih terus, galau terus, nggak ngapa-ngapain, cuman stalkingin sosmed seseorang ya, menyelidiki seseorang lagi sama siapa, di mana, dengan siapa, begitu terus ya, nggak bakalan maju. Sementara dia belum tentu memikirkan kamu ya, dia belum tentu cari tahu tentang kamu. Oke, aku lanjut ya. Oh, I see ya, dari Nine of Swords ini bisa jadi gambaran kalau kalian forsir
energi tenaga kalian bakal jatuh sakit. Makanya di sini ada pesan pause ya, karena beberapa ada yang sampai sakit ya, energinya terlalu diforsir. Bisa tenaga yang terlalu bekerja keras ya, kerja berat, bisa juga pikiran yang terlalu diforsir. Makanya kalau butuh istirahat, pause, kamu berhenti dulu. Jadi jangan paksakan dirimu, karena ini ada gambaran juga beberapa sampai sakit karena terlalu banyak ini ya, terlalu terkuras energi dan pikiranmu. Oke. Oke, selanjutnya ada kartu The World. Beberapa dari kalian hari ini akan melakukan perjalanan jauh ya, sampai yang keluar pulau, bahkan keluar negeri, atau hari ini melakukan perjalanan jauh, atau hari ini merencanakan sebuah perjalanan jauh. Nah, kemudian ini juga energi di mana kalian berdealing dengan orang jauh ya, ada komunikasi, bisa dari pasanganmu yang LDR, bisa dari gebetanmu yang long distance ya, atau komunikasi dari klien, customer, bos kamu yang dimana komunikasinya nggak face to face ya, ini kayak via internet gitu ya, komunikasi yang kalian lakukan by chat ya, call atau video call atau email tuh ya. Oke, lanjut untuk energi hari ini ya. Di sini aku dapat kartu The Moon. Nah, sepertinya ada yang masih galau, gelisah, bingung. Nah, ini juga kamu bisa menggunakan batu kristal sebagai media healing ya. Kamu coba googling, ada kok ya jenis batu kristal yang untuk menyerap energi anxiety ya, untuk kita yang lagi galau, untuk kita yang lagi patah hati, kita lagi sakit, itu ada. Ini cuman saran aja ya, bisa menggunakan batu kristal buat healing. Nah, kemudian juga intuisimu semakin kuat ya, gambaran dari energi The Moon ini, intuisimu semakin kuat. Jadi setiap kali berdealing dengan siapapun, kamu harus benar-benar dengarkan intuisimu. Jangan tertipu penampilan luar, jangan karena ego mengejar ambisi ya. Jadi kalau kamu ingin terhindar dari orang-orang yang jahat ya, yang mau manipulasi, manfaatin kamu, benar-benar gunakan intuisimu. Oke, itu untuk energi hari ini. Kita lanjut untuk pesan percintaannya. Yap. Look inside yourself. Examine what is causing you to feel this way. Jadi dalam perjalanan percintaan kamu, atau saat ini kamu sedang berdealing dengan seseorang tapi kamu merasa kamu merasa ragu atau merasa bingung, coba lihat dalam lubuk hatimu terdalam. Sebenarnya sih jawabannya ada di situ. Kamu bisa temukan jawabannya. Kenapa sesuatu hal itu terjadi dalam hubunganmu? Ya, jawabannya ada di lubuk hatimu sendiri. Itu. Oke. Kita lanjut untuk pesan malaikat ya, atau angel guidance. Yap. Don't stop. Ini sinkron dengan pesan ini tadi ya. You go first, the universe will catch you. Ya, jadi melaju ke depan, jangan berhenti. Ya. Karena ketika kamu berhenti, kamu akan nginget-nginget lagi hal-hal masa lalu yang nggak enak. Kalau kamu berhenti, bakal noleh lagi ke belakang. Nah, ini juga sinkron dengan pesan itu tadi, stop overthinking. Hadapi aja, terus berjalan ke depan. Jangan khawatirkan tentang apapun, ya. Yang penting kamu bergerak maju, semesta mendukungmu. Oke. Untuk afirmasinya,
Yep. My lifetime dreams. I don't have to dream my life, as I have the power to manifest my lifetime dreams. Jadi, afirmasikan, aku punya kekuatan untuk mewujudkan mimpi-mimpi di sepanjang hidupku. Ya, afirmasikan singkat. Aku punya kekuatan untuk mewujudkan mimpi-mimpi sepanjang hidupku. Oke, itu untuk afirmasinya. Dan oke, aku rasa cukup ya, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga resonate, semoga bermanfaat. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye bye.